Bab 2377 Sajak Buddha membutuhkan beberapa nafas. Jadi bagi Lin Tian, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda waktu. Tuan istana dari Istana Dewa Laut Es, duduk di kursi itu, tertawa. Orang-orang dikejutkan oleh kegilaan pemimpin istana. Tetapi Lin Tian tertawa, jika kamu bisa bertahan selama setengah jam, aku akan kalah. Setengah jam? Jika dalam waktu setengah jam saya baik-baik saja, dan Anda akan menyerah kepada saya. Pemimpin istana tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan Lin Tian, jadi dia mengambil kesempatan untuk bertanya. Di permukaan, Lin Tian setuju, tertawa dan berkata, mari kita tunggu sampai setengah jam. Sisi lain segera berpuas diri, ini arti yang sangat kecil. Selesai mengatakan, Lin Tian dan pemimpin istana seperti ini, dipisahkan oleh kejauhan, lalu kedua orang itu saling memandang. Pada saat yang sama, sajak Buddha Lin Tian telah ditambahkan padanya. Sementara para tetua di satu sisi saling memandang. Tidak hanya itu, Nangong Yan dan yang lainnya juga bingung. Dengan cara ini, setelah seperempat jam, Tuan Kekaisaran tiba-tiba merasa ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar di depannya, yang membuatnya linglung. Ini bukan hal yang baik untuk Tuan Istana, jadi dia mengerutkan kening dan menatap Lin Tian dengan bingung. Lin Tian tersenyum padanya, ini bukan setengah jam. Pemimpin istana segera fokus pada hatinya. Tetapi situasi yang bergetar menjadi semakin serius, sampai untuk sementara, dia mulai jatuh ke dunia putih. Ini, Tuan Istana tiba-tiba bangkit, dan kemudian mulai menyerang kemana-mana, dan seluruh orang seperti gila. Para tetua itu terkejut satu persatu, dan Nangong Yan sangat senang, jahat. Fonemnya juga terlihat bingung, dia tidak menyangka serangan Lin Tian akan membuat pemimpin istana yang kuat menjadi gila. Sementara Lin Tian, dia secara alami memukul saat setrika masih panas. Dia melepaskan Raja Hantu dan bergegas ke Istana Lord. Pemimpin istana memiliki penghalang abadi dan roh yang kuat. Tetapi Raja Hantu menembus sedikit demi sedikit sampai dia bangun. Tetapi matanya marah dan menatap Lin Tian. Beranikah kamu menjebakku? Yin kamu, apakah kamu tidak membiarkanku menyerangmu? Lin Tian Xie tertawa, dan pemimpin istana marah. Apakah Anda tahu siapa saya? Tidak tertarik. Aku adalah penguasa istana kuil laut es, Nidahai. Lin Tian menggelengkan kepalanya, maaf aku tidak mengenalmu. Anda, cari kematian, pria bernama Nidahai mulai menjadi gila dan mulai menyerang Lin Tian. Tetapi Lin Tian tertawa, berhenti. Nidahai segera terdiam di udara. Dia bahkan tidak bisa melawan serangan yang akan dia lawan. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan aneh, kamu. Kenapa aku? Lin Tian Xie tertawa, dan Nidahai berkata, kamu, siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kalau begitu aku harus melihat ingatanmu dan memastikannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kemudian, ketika mereka melihat bahwa Nidahai dengan patuh berada di bawah kendali Lin Tian, dan bahwa Nidahai benar-benar di luar kendalinya, mereka memarahinya dan berkata kepada Lin Tian, wah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengarahkan tangannya langsung ke dahinya, kemudian kesadarannya menembus ke dalam penghalang jiwa abadinya, dan akhirnya perlahan menembus ke dalam segel jiwa. Ini adalah proses yang panjang, tetapi Nidahai tidak bisa menolak, dia hanya bisa berdiri di sana dengan patuh. Lin Tian menyerbu ruang kesadarannya sesuka hati, dan bahkan meraung, hentikan, nak. Hentikan, itu tidak mungkin. Sebaliknya, Lin Tian terus mempercepatnya. Setelah mencuri ingatan satu sama lain satu persatu, Lin Tian mengetahui bahwa Tian Luo memang telah pergi ke kerajaan ilahi. Ini adalah pukulan kecil bagi Lin Tian. Bagaimanapun, itu berarti dia hanya bisa pergi ke dunia ilahi untuk menemukan Tian Luo. Namun, Lin Tian menemukan hal yang menarik, yaitu Nidahai. Di paruh pertama waktu, dia melihat seorang pria membelakangi Nidahai. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat yang sama, napasnya tersembunyi dengan baik, sepertinya ada awan yang menutupi tubuhnya, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi Nidahai menghormatinya sebagai orang dewasa, yang membuat Lin Tian ragu, siapakah orang itu? Nidahai tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi berteriak, biarkan aku pergi. Lin Tian kembali dan bertanya, siapa pria itu, pria yang mana? Sebelum aku datang, seorang pria melihatmu lebih dulu, dan kamu memanggilnya orang dewasa. Lin Tian menatap ke arah Nidahai. Nidahai mendengus, apa alasan aku harus memberitahumu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Lin Tian berkata dengan dingin, dan Nida berkata dengan tergesa-gesa, itu urusan pribadiku. Di depanku, kamu tidak punya urusan pribadi, Lin Tianyin dengan cara dingin, dan gigi gas Nida. Hai, orang itu adalah kuil ketiadaan. Lin Tian dengan hati-hati mengkonfirmasi ingatannya tentang istana nihilistik. Dia menemukan bahwa istana nihilistik adalah kekuatan terbesar di dunia nihilistik dan tempat yang didambakan banyak orang, karena dapat membuat orang dengan cepat menjadi dewa dan bergegas ke dunia ilahi. Apa yang saya katakan itu benar, melihat Lin Tian linglung, Nida Hai sedang terburu-buru, dan Lin Tian berbalik dan diam-diam melepaskan ikatan es semua orang, dan kemudian berbalik. Nida Hai melihat punggung Lin Tian yang menghilang dan menghela nafas lega, tetapi pada saat ini, Lin Tian berteriak kepadanya, ikutlah denganku jika kamu tidak ingin mati. Ah, Nida Hai terkejut, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi binatang kosong itu memanggil Nida Hai, mengapa kamu bodoh, ayo pergi. Nida Hai tidak berdaya, tetapi saat ini, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengikuti langkah Lin Tian, sementara binatang buas, Nangongyan, mengikuti dengan cermat, adapun dengan fonem, baru setelah lama dia kembali ke pikirannya, dan kemudian dia dengan cepat mengejarnya. Untuk tetua dan lainnya, mereka saling memandang di istana es. Lin Tian segera membawa mereka keluar dari istana es dan kembali lagi ke pantai. Di pantai, Nida Hai tertekan menatap Lin Tian, kemana kamu akan membawaku? Ke kuil ketiadaan, Lin Tian berkata kepada Nida Hai, apakah kamu gila, ke kuil ketiadaan? Apakah ada pertanyaan? Lin Tian bertanya. Nida Hai merasa bermasalah, tapi dia tidak bisa mengatakannya, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan wajah tertekan. Lin Tian siap untuk pergi. Pada saat ini, lelaki tua itu datang, dia penasaran menatap Nida Hai, siapa itu? Penguasa kuil Laut Es, Lin Tian menjawab, dan lelaki tua itu terkejut, apa, penguasa istana? Laut Es, Lin Tian tidak menjelaskan banyak dan berencana untuk pergi, tetapi fonem itu memanggil, kembalikan tombakku. Tombak, ya, kamu berjanji untuk mengembalikannya padaku. Aku bilang aku menemukan seseorang dan aku mengembalikannya padamu. Tapi aku tidak menemukan siapapun. Wajah Lin Tian dingin, dan gadis itu mulai tergesa-gesa. Kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa mengingkari kata-katamu sendiri? Apa saya mengingkari kata-kata Anda? Fonem itu menginjak tanah dengan marah. Bab 2378 Nangongyan melihat bahwa Yinsu seperti ini. Dia segera tertawa. Kakak perempuan iblis, kakak laki-lakiku, jika kamu ingin makan lunak, kamu tidak bisa makan keras. Jadi, Anda harus memohon padanya. Jika hati dia tersentuh maka dia akan memberikannya kepadamu. Orang tua di satu sisi itu tersenyum tetapi tidak berbicara, sementara Nida Hai berdiri di sana, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Fonemnya mendesak, dan dia menatap Lin Tian. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Lihat suasananya, 3 kata Lin Tian, untuk membuat fonem gila, bahkan memaksa fonem untuk mengatakan, kamu bilang, apa kondisinya pada akhirnya? Dengan syarat apapun, selama aku bisa melakukannya, aku berjanji padamu, fonem ini keluar dari jalan, dan Lin Tian menjelaskan, ini sangat sederhana, aku akan menjualnya padamu. Apa, jual barang-barang saya? Gadis itu terlihat konyol, dan orang-orang di sekitarnya seolah-olah tidak peduli. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, saya belum mengatakan harganya, kenapa Anda terburu-buru? Ketika fonem mendengar ini, mereka mengira ada titik balik, jadi mereka bertanya, berapa harganya? Itu tidak mahal, beri aku 1 miliar. Ketika gadis itu mendengar ini, itu membuat dia ingin merobek Lin Tian dan bahkan menatap, kamu benar-benar penuh kebencian. Jadi kamu tidak akan membelinya? Lin Tian bertanya, dan fonem itu mengatupkan giginya dengan marah. Dia mengeluarkan tas dan melemparkannya ke Lin Tian. Di sini, 1 miliar batu ketiadaan. Lin Tian menyapu tas itu dan berkata, terima kasih banyak. Setelah itu, Lin Tian melemparkan tombaknya yang tidak perlu, dan Yinsu takut Lin Tian akan sulit berjalan lagi. Jadi dia dengan cepat menyimpannya, dan jalan napas, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lin Tian tersenyum dan membawa Nangongyan dan yang lainnya untuk pergi, sementara gadis itu mengatupkan giginya dengan marah, sialan. Tidak jauh dari situ, Nangongyan yang penasaran bertanya kepada Lin Tian, kakak, itu artefak, apakah Anda bersedia menjualnya? Binatang kosong itu juga penasaran, dan Lin Tian Xiao berkata, saya mendapatkannya sebelumnya untuk membuka es laut, sekarang saya tidak perlu pergi ke dasar laut, ini, tentu saja, tidak berguna bagiku.
Tidak ada gunanya, apakah kamu menjualnya begitu mahal? Nangongyan menarik napas, dan binatang buas itu menatap Lin Tian dengan demensia, dan kata pengkhianatan melintas di hatinya. Tidak hanya binatang buas, tetapi juga Nidahai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Anda benar-benar dapat berbisnis jika Anda menjual begitu banyak barang yang tidak Anda butuhkan. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian berkata, sebenarnya, jumlah batu kosong tidak ada artinya bagiku, karena aku tidak menggunakannya. Kata-kata ini membuat Nidahai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kalau begitu kamu masih menginginkan begitu banyak. Aku sangat menginginkannya, hanya untuk membuat dia ini mengingat, Lin Tian menjelaskan, sementara Nidahai ragu, ingat, memori apa? Jangan main-main denganku, itu harga. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia tidak berbicara lagi, dan Nidahai pun terdiam. Tetapi hewan virtual itu menatap Nidahai dan tersenyum, apakah kamu mendengar? Nangongyan juga tersenyum di Nidahai, lihat. Nidahai tidak bisa berkata-kata, merasa seolah-olah Lin Tian mengatakan dia sama, dan lelaki tua itu tersenyum dan terus mengikuti. Tetapi setelah berjalan jauh, Lin Tian berkata kepada lelaki tua itu, Pak Tua, akhir-akhir ini, saya dalam masalah. Selesai berkata, Lin Tian melemparkan tas itu kepada pria tua itu, tetapi pria tua itu tercengang, kamu. Hari ini, kita akan berpisah. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, yang sedikit gelisah, dan berkata, aku tidak butuh banyak perpisahan. 1 miliar sudah cukup bagimu untuk makan selama beberapa hari. Lin Tian tersenyum padanya, dan lelaki tua itu berkata dengan canggung, ya. Yah, tak perlu dikatakan, selamat tinggal. Selesai mengatakan, Lin Tian membawa kerumunan untuk pergi, tetapi pria tua itu mengambil tas itu untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, mau kemana. Kuil ketiadaan. Ketika Lin Tian selesai, dia meninggalkan lelaki tua itu dengan linglung dan bahkan bergumam, kuil ketiadaan. Di depan Nangongyan penasaran untuk bertanya, kakak, mengapa kamu tidak membiarkan kakek itu mengikuti? Sebelumnya dia membawaku ke Laut Es, tapi sekarang aku pergi ke istana nihilisme, dengan pemimpin istana Ni, itu sangat berbahaya, tidak nyaman untuk membawanya, Lin Tian menjelaskan. Nangongyan mengangguk dan berkata, baiklah, Nidahai tertekan, dan Lin Tian berjalan jauh, tiba-tiba mengerutkan kening, dan terlihat wajahnya berangsur-angsur jelek. Kakak, ada apa? Nangongyan curiga ketika dia mengetahui ada yang tidak beres. Lin Tianing berkata, saudara perempuanmu dalam masalah. Apa, saudari Tian, saudari Huo, apa yang terjadi pada mereka? Yah, ada beberapa orang ganas yang tidak hanya menghancurkan susunan saya, tetapi juga menangkap Tiambing. Nangongyan berkata dengan marah, siapa yang begitu berani? Aku memiliki bayangan yang mengikuti mereka. Kita hanya perlu pergi ke tempat di mana mereka disimpan dan menyelamatkan mereka. Lin Tian menjelaskan. Nangongyan segera berkata, ayo pergi. Saat ini, Nangongyan lebih cemas daripada orang lain, dan binatang kosong itu sangat aneh. Siapa yang begitu berani? Lin Tian tidak tahu siapa itu, jadi dia berkata, mari kita lihat dulu. Kemudian mereka semua melangkah untuk pergi, dan Nidahai bergumam pada dirinya sendiri, ada apa? Lin Tian dan yang lainnya tidak banyak menjelaskan kepadanya, tetapi segera menghilang. Pada saat ini, di ruangan gelap, Tiambing dan orang lain terjebak oleh belenggu yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya aliran airnya penuh dengan bekas luka. Pembakaran King sedang menyembuhkannya saat ini, dan Tiambing berkata, bagaimana dengan itu, kamu baik-baik saja. Saya terikat pada kekuatan saya dan hanya bisa menyembuhkan beberapa luka kulit hijau yang terbakar itu tidak berdaya. Tiambing sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Cucu-cucu itu, biarkan aku keluar, aku akan membunuh mereka. Anak iblis tidak mau bangkit, ingin terbang keluar, tetapi semuanya terbelenggu dan juga mengikat kekuatannya. Tapi saudara kembar yang terbakar itu menghela nafas, tunggu, mungkin si Zumu akan datang. Burning King tahu siapa yang dia bicarakan, dan Tiambing berkata dengan muram, itu akan membuat masalah bagi leluhur tua lagi. Ketika datang untuk menambah kekacauan, arus menghela nafas tak berdaya, saya magang yang putus asa. Mereka tidak bermaksud menyalahkan arus, tetapi arus menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah orang tertua di sini dan juga murid Lin Tian, tetapi dia melindungi semua orang, yang membuatnya hanya mengeluh tentang dirinya sendiri. Pada saat ini, di luar ruang gelap, itu adalah Manor, dan Manor itu penuh dengan susunan, dan banyak orang berpatroli di saat yang sama.
Tidak hanya itu, di sebuah pondok manor, ada beberapa orang yang duduk di sana saat ini. Pemimpinnya, seorang pemuda, duduk di sana, melirik kerumunan dengan dingin. Kali ini, pastikan untuk menangkap bocah itu. Kamu tahu? Kakak senior Miao. Bukankah dia kaisar abadi? Apa perlu kita membuat keributan seperti itu? Meskipun dia adalah kaisar abadi, dia secara terbuka menghadapi kuil nihilistik kita. Dan saya juga mematuhi pengaturan di atas. Dan saya harus menangkapnya. Jadi orang-orang ini adalah umpan. Apa Anda tahu? Pria bernama kakak laki-laki Miao berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk. Dan kakak bela diri Miao tampak aneh. Apakah dia akan datang? Bab 2379. Orang-orang dari kuil nihilistik ini tidak tahu apakah Lin Tian akan datang atau tidak. Hingga beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang dari villa. Pemimpinnya tentu saja adalah Lin Tian. Sementara Nangong Yan dan binatang buas siap untuk diluncurkan, sementara Nidahai menonton dalam diam. Lin Tianze memandang Nidahai dan berkata, aku akan memberikannya padamu. Nidahai terkejut, mengapa saya? Buang-buang waktu jika kamu begitu kuat dan tidak menggunakannya. Lin Tian selesai dan tersenyum pada Nidahai. Nidahai berkata dengan muram, lalu apa yang harus saya lakukan? Sederhana, selama kamu bertemu dengan mereka bunuh, selama kamu melihat orang, pukuli saja. Lin Tian sangat lugas. Nidahai berkata tanpa daya, oke, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Nidahai bergegas masuk, Nangong Yan dan binatang kosong mengikuti, sementara Lin Tianben menghilang. Saat ini, semua orang di villa tidak tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Akibatnya, 3 orang bergegas masuk dan menyerang mereka. Orang-orang ini tidak bisa menolak sama sekali. Mereka benar-benar hancur oleh gelombang. Beberapa orang di ruangan yang sama yang sedang beristirahat, tiba-tiba, salah satu dari mereka bergegas masuk. Tidak. Semua orang memandang pria itu, dan kakak laki-laki bela diri Miao berkata, ada apa? Ada 3 orang aneh di luar. Ketika mereka masuk, mereka menyerang kami. Semua orang terkejut, dan kakak laki-laki Miao mengerutkan kening, apakah tidak ada susunan? Arai tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Pria itu tidak berdaya. Tetapi kakak bela diri Miao berkata, dasar sekelompok sampah. Semua orang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi kakak bela diri Miao harus menarik napas dalam-dalam dari jalan napas. Oke, kurangi bicara, mari keluar dan lihat. Semua 11 terbang keluar dari tempat itu, melihat Nidahai dan 3 orang itu. Ini membuat kakak bela diri Miao marah dan berkata, hentikan semuanya. Semua orang berhenti. Dan saudara Miao menatap Nidahai yang terkuat. Siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di sini? Nidahai tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Nangong Yan berkata, siapa yang membiarkanmu menangkap saudara perempuanku? Berapa banyak saudara perempuanmu? Nangong Yan mulai bersenandung, dan kakak laki-laki bela diri Miao tampaknya memikirkan sesuatu dan berkata, kamu adalah teman orang-orang itu. Iya, Nangong Yan menjawab, dan kakak laki-laki Miao membeku. Jadi kamu di sini untuk mencari mereka. Ya, Nangong Yan berkata dengan bangga. Tetapi kakak laki-laki bela diri Miao ini marah dan menatap Nangong Yan. Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ayo, aku akan melihat seberapa mampumu. Tubuh Nangong Yan langsung dingin, dan Nidahai berkata, ayolah. Kakak bela diri Miao bersenandung, mengeluarkan bendera, dan kemudian melambaikannya. Dalam sekejap, ada lautan api di mana-mana. Dan dia berkata dengan bangga, pernahkah kamu melihat benda ini? Nidahai mengerutkan kening, bendera api kuil nihilistik. Ya, bendera api, begitu dilepaskan, kamu tidak bisa keluar. Saudara Miao berkata dengan bangga. Tetapi Nangong Yan tidak mempercayainya, dia menyerang api secara langsung, tetapi nyala api tidak melemah sedikit pun. Melihat ini, Nidahai mengerutkan kening. Jangan coba, itu tidak berguna, bendera api ini didorong oleh nihiliti. Jadi selama ada nihiliti di sekitarnya, kekuatannya tidak akan melemah. Lalu apa? Nangong Yan sangat tertekan, dan Nidahai berkata, tidak peduli apa, tunggu dulu. Nangong Yan harus berkata kepada pria itu, ketika kakak laki-laki saya datang, saya akan memberitahu Anda kekuatannya. Kakak laki-laki apa? Kakak bela diri Miao sama sekali tidak menganggap serius Nangong Yan, tetapi Nangong Yan bersenandung, tunggu, kamu akan tahu. Pada saat itu, beberapa murid bergegas ke arahnya dan berteriak kepada saudara Miao. Saudara Miao, seseorang masuk ke sel. Kakak bela diri Miao sangat marah. Sialan, setelah itu,
Kakak senior Miao sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Tapi dia berpikir bahwa Nangong Yan dan yang lainnya masih ada di sini. Dia berkata kepada orang-orang, tunjukkan saja padaku orang-orang ini. Iya, pada saat ini, Lin Tian berada di sel gelap dan melihat Tiambing dan yang lainnya di dalam. Leluhur, Tiambing sangat bersemangat ketika dia melihat Lin Tian, dan King yang terbakar juga terkejut, Lao Su. Airnya lebih mencela diri sendiri, Tuan, maafkan kami yang telah membiarkan Anda khawatir. Lin Tian tidak banyak bicara, sebaliknya, dia melepaskan belenggu semua orang, melihat arus, menepuk pundaknya, kamu telah mencoba yang terbaik. Aliran air wajah tidak berdaya, tetapi Tiambing berkata, orang-orang itu benar-benar penuh kebencian. Anak iblis itu juga berkata, ya, orang-orang ini tiba-tiba menyerang kita saat kita berlatih. Secara alami, Lin Tian tahu keseluruhan ceritanya, jadi dia menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, aku akan membersihkannya. Anak iblis itu segera mengeluarkan pistol naga iblis dan berkata dengan bangga, aku juga ingin memperbaikinya dengan baik. Tiambing tidak menunjukkan kelemahan, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, Lin Tian membawa orang-orang ini bersama-sama ke halaman luar, di mana banyak orang dari kuil nihilistik berjaga-jaga. Sementara kakak laki-laki bela diri Miao menatap Lin Tian dan mencibir, wah, kamu bersedia keluar. Aku belum menemukanmu, tapi kamu telah datang kepadaku. Lin Tian mencibir, dan kakak bela diri Miao menatap, apa maksudmu? Awalnya, saya ingin pergi ke kuil nihilistik, tetapi sekarang Anda telah mengirim diri sendiri untuk memperbaikinya, Lin Tian menjelaskan lagi. Tetapi kakak bela diri Miao tertawa ketika dia mendengar ini, wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mati atau hidup, Lin Tian tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Kata saudara Miao. Aku tertawa, kamu bodoh, Lin Tian berkata. Tetapi kakak senior Miao menunjuk ke Nidahai dan berkata, mereka bertiga masih terjebak di sini. Apakah menurutmu mereka benar-benar takut padamu? Lin Tian selesai, dan kakak laki-laki Miao tertawa. Wah, aku punya senjata ajaib ini, bisakah mereka keluar? Lin Tian menatap bendera itu dan tersenyum. Itu hanya bendera, apa yang perlu dibanggakan? Selesai mengatakan, Lin Tian dengan sebuah pikiran, bendera itu berkibar ke tangan Lin Tian, dan bahwa kakak laki-laki bela diri Miao menatap mata besar. Ini, bagaimana mungkin? Yah, aku tidak ingin berbicara omong kosong, Lin Tian Xie tertawa. Adapun kakak bela diri Miao, dia berkata dengan mendesak, apa maksudmu? Lin Tian tersenyum, dan bendera itu berkibar ke telapak tangan Lin Tian, dan Nidahai dan yang lainnya segera memulihkan kebebasan mereka. Sekelompok orang di kuil nihilistik langsung terkejut, dan kakak bela diri Miao bahkan lebih mencolok, bagaimana kamu bisa mengambil benderaku? Bagaimana kamu bisa mengajukan pertanyaan yang terbelakang seperti itu? Lin Tian menatap kakak bela diri Miao ini dan tertawa. Tetapi kakak bela diri Miao sedang terburu-buru. Aku tidak bercanda, ingin tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Ketika Lin Tian selesai, dia melambaikan bendera dan segera membuat api di sekitar orang-orang kuil nihilistik. Orang-orang itu terkejut. Adapun saudara Miao, dia juga khawatir dan mengancam Lin Tian. Bab 2380. Ambil, mengapa? Lin Tian menatap kakak laki-laki bela diri Miao ini, dan dia bersenandung. Wah, tidak ada batas di sini. Lalu apa? Kekosongan dan tanpa batas. Kuil kekosongan kita adalah keberadaan seperti dewa. Kakak bela diri Miao ini masih berpikir dia lebih unggul saat ini dan menatap Lin Tian dengan gila-gilaan. Tapi Lin Tian tertawa, dewa seperti keberadaanmu, kamu meremehkanku. Wah, aku tidak peduli seberapa kuat kamu. Selama aku memberimu perintah, akan ada banyak orang di sekitar untuk menjemputmu. Kakak bela diri Miao menakut-nakuti Lin Tian. Kalau begitu kamu boleh memanggilnya untuk melihat berapa banyak orang yang bisa kamu panggil. Lin Tian mendorong perahu di sepanjang air dan tertawa. Ketika kakak bela diri Miao mendengar ini, wajahnya jelek, dan api di sekitarnya membuat mereka tidak bisa pergi, yang membuatnya menggertakkan giginya. Nangong Yan berkata sambil tersenyum, gila, terus gila, aku akan membuatmu gila. Kakak bela diri Miao berkata dengan marah, gadis bau, jika dia tidak mengambil senjata ajaibku, aku akan membunuhmu. Sepertinya kamu memiliki senjata sihir yang kuat. Ternyata sesuatu yang adalah sampah. Kata-kata Nangong Yan membuat kakak bela diri Miao terlihat sangat jelek. Orang lain di kuil nihilistik berteriak satu persatu, jelas mereka tidak tahan dengan api. Ini membuat kakak laki-laki bela diri Miao berteriak,
Apa yang kamu lakukan? Cepat gunakan rune. Mereka tercengang. Mereka dengan cepat mengeluarkan jimat cadangan mereka dan menghilang satu persatu. Kakak, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi? Nangong Yan terlihat cemas dan Lin Tian melihat Tiambing dan yang lainnya terluka. Tentu saja aku akan mengejar mereka. Setelah itu, Lin Tian melepaskan Raja Api. Menggunakan karakteristik pelacakan unik dari Raja Api, Lin Tian dan yang lainnya pergi dari sana. Nidahai mengikuti, tetapi dia bingung. Dia memandang Nangong Yan dan berkata, apakah itu benar-benar berguna? Apakah itu benar-benar berguna? Nangong Yan bertanya, dan Nidahai menatap Raja Api. Itu bisa menemukan orang-orang itu. Jika kakak laki-laki saya berpikir itu berguna, itu pasti. Nangong Yan percaya pada dirinya sendiri, tetapi Nidahai meragukan. Namun pada saat ini, di lembah yang jauh dari beberapa gunung, kakak laki-laki Miao dan yang lainnya muncul, sementara yang lain mengeluh. Kakak bela diri Miao berkata dengan muram, orang ini, dia mencuri senjata ajaibku. Kakak senior Miao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakak bela diri Miao menatap dan berkata, sudah dijelaskan di atas, kita harus menemukan cara untuk menangkapnya. Tetapi, orang-orang ini tampak jelek satu persatu, jelas ketakutan dengan kemampuan Lin Tian, tapi kakak laki-laki bela diri Miao berkata, apakah kamu takut? Kakak bela diri Miao, meskipun bocah itu adalah kaisar abadi, dia dapat mengendalikan senjata ajaib orang, dan kamu dapat melihatnya bahwa orang-orang di sekitarnya sangat mengerikan. Ada seorang murid yang khawatir. Murid lain juga mengungkapkan kekhawatiran mereka secara berurutan, dan kakak bela diri Miao bersenandung, aku akan memberitahu orang tua itu. Dengan itu, kakak senior Miao mengeluarkan sepotong kayu, memasukkannya ke tanah, lalu mengebornya, rambut kayu menghasilkan kembang api hitam. Sekitar beberapa saat kemudian, asap dikremasi menjadi seorang lelaki tua, yang ditutupi dengan kulit kayu, rambut, dan akar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Jadi mereka terkejut, dan kakak laki-laki bela diri Miao berkata sambil tersenyum, ini orang tua itu. Untuk apa kamu memanggilku? Anak kecil, pria aneh bernama Malao bertanya, dan kakak laki-laki bela diri Miao menjelaskan, saya tidak punya kekuatan, saya ingin berurusan dengan seseorang. Apakah kamu bisa bantu aku? Kamu memiliki begitu banyak orang yang cakap di kuil ketiadaan, tapi kenapa kamu membutuhkanku? Orang tua itu bertanya dengan aneh, dan kakak laki-laki bela diri Miao berkata, ini tugasku, jika saya kembali untuk memberitahu kuil bahwa saya tidak bisa melakukannya, bukankah saya didisiplinkan? Apakah kamu takut? Malao berkata, dan kakak laki-laki bela diri Miao terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi berkata langsung, orang itu tidak mudah dihadapi, kamu harus menemukan cara untukku. Sangat kuat, Xiandi. Malao tersenyum kecut, kamu bilang anak kecil. Xiandi, kamu bahkan ingin aku keluar, bukankah itu terlalu mudah untukmu? Saya adalah bintang 8 abadi, dan saya memiliki 2000 cara nihiliti kakak bela diri Miao. Ini menolak untuk menerima jalannya, dan tentu saja Penatua Ma tahu arti dari ini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apakah itu? Di mana itu? Kakak bela diri Miao hendak membawanya, ketika beberapa orang terbang tidak jauh. Aku di sini. Kemudian Lin Tian dan yang lainnya satu persatu datang, dan kakak bela diri Miao terkejut, bagaimana kamu menemukan ini? Kalian semua memiliki nafas api yang ditinggalkan oleh senjata ajaib barusan, dan aku punya cara untuk menemukannya, Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi kakak laki-laki bela diri Miao kesal, ini waktu yang tepat. Selesai berkata, kakak senior Miao melihat lelaki tua itu, dan dia melirik Lin Tian dan berkata, kamu tidak terlalu kuat. Oh, benarkah? Lin Tian tersenyum, dan kemudian Nangong Yan menatap Nidahai, pergi keluar dan perbaiki mereka. Nidahai depresi, saya lagi, omong kosong, siapa yang membiarkanmu menjadi preman? Nidahai tidak punya pilihan selain terbang keluar, dan kekuatan ketiadaan di dahinya terbuka. Ketika puluhan ribu orang ada, orang-orang itu ketakutan. Bahkan Malao menatap Nidahai dengan curiga. Tidak banyak orang dengan kekuatan 10.000 nihilisme dalam kehampaan. Saya adalah penguasa istana Dewa Laut Es. Nidahai ini membuang identitasnya secara langsung, dan ini membuat mereka takut. Bahkan Malao memiliki beberapa keraguan dan berkata, jadi, apakah kamu akan membantu mereka? Aku tidak bisa menahannya. Nidahai membuang kata-kata ini secara langsung, yang sulit dipahami semua orang.
Sementara kakak laki-laki Miao berteriak, "Tuan Ni, kami berasal dari kuil nihilistik. Jika Anda menentang kami, Anda menentang kuil nihilistik." "Saya sudah mengatakannya, aku tidak bisa menahannya." Ni Dahai bicara dengan nada yang tertekan. Tetapi sifat saudara bela diri yang lebih tua Miao tidak mau, juga mengucapkan kalimat, "Apakah kamu tidak punya cara untuk pergi?" "Apa yang kamu inginkan?" Ni Dahai menatapnya. Tetapi kakak laki-laki bela diri Miao sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa melihat Malao. "Malao, jangan bicara dengan mereka, perbaiki mereka dengan baik." "Apa manfaatnya setelahnya?" Malao Ning berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin keajaiban itu, Anda." Kakak bela diri Miao sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Tetapi lelaki tua itu memanfaatkan api dan berkata, "Apakah Anda setuju?" "Ya, aku berjanji padamu." Kakak bela diri Miao sangat tertekan sehingga Malao menatap Ni Dahai. "Kalau begitu aku akan datang menemui pemimpin istana Ni." Selesai mengatakan, rambut tua Rami ini tumbuh sempurna, berubah menjadi rotan pohon berikutnya, dan dengan cepat menjalin laut Ni ini. Setelah Ni Dahai terjerat beberapa saat, dia langsung melepaskan udara dingin, yang membekukan semua tanaman merambat di sana, lalu tubuhnya bergerak, dan semua tanaman merambat dihancurkan. Para murid kuil nihilistik menarik napas satu persatu. Sementara kakak laki-laki bela diri Miao berkata dengan tergesa-gesa, "Orang tua, bisakah kamu bekerja lebih keras? Jangan khawatir, ini baru saja dimulai." Alis tua Rami ini terkunci rapat, lalu tiba-tiba beberapa tanaman merambat muncul di bawah, menjerat kaki Ni Dahai, lalu retak, dan menarik Ni Dahai ke tanah. Bab 2381, Ledakan. Ada ledakan besar, bumi bergabung, dan lelaki tua itu berkata sambil menghela nafas lega, "Sudah selesai." Kakak bela diri Miao sangat senang, dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Di mana pemimpin istana?" "Saya menyegel ruang independen, dan ruang itu, hanya saya yang tahu cara membukanya," kata Malao dengan bangga. Orang-orang di kuil nihilistik berterima kasih kepada Malao satu persatu, dan beberapa berkata kepadanya, "Malao, kamu benar-benar kuat." "Terima kasih, Malao." Kakak bela diri Miao menatap Lin Tian dengan penuh semangat. "Wah, apa yang bisa kamu lakukan dengan itu?" Lin Tian tertawa, dan kakak laki-laki bela diri Miao melotot, "Apa yang kamu tertawakan?" "Yang aku tertawakan adalah kamu pikir kamu bisa membawaku untuk kamu menyegelku," Lin Tian bertanya. Tetapi kakak bela diri Miao tertawa, "Apakah kamu lebih baik dari tuan istana?" "Bagaimana menurutmu?" Lin Tian bertanya. Dan kakak laki-laki bela diri Miao memikirkan sesuatu dan berkata, "Kamu hanya mengandalkan senjata ajaibku." "Senjata ajaibmu?" "Ya, bukan." Kakak bela diri Miao berkata dengan gila-gilaan. Kemudian dia berkata kepada lelaki tua itu, "Dia mengambil bendera api dariku. Kamu harus berhati-hati." "Bendera yang menyala?" Orang tua itu mengerutkan kening, dan kakak laki-laki bela diri Miao berkata, "Itu bendera yang bisa melepaskan api aneh." Ketika dia mendengar ini, dia menatap Lin Tian. "Anak kecil, kamu harus mengaku kalah. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar ketika saya mengambil tindakan." Lin Tian melompat, berhenti beberapa langkah dari satu sama lain, dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu bisa melakukannya." Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan mengambil inisiatif untuk menantang Malao. Malao memandang Lin Tian dengan curiga, "Kamu tidak berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu, kan? Kamu bisa mencoba." Lin Tian menertawakan Malao ini, dan dia memancarkan cahaya aneh. "Tanpa diduga, aku akan memberitahumu kekuatanku." Selesai mengatakan, orang tua ini memulai, rambutnya tumbuh satu persatu tiba-tiba, lalu menjerat Lin Tian, berencana untuk membunuh Lin Tian. Tetapi pada saat ini, nyala api berwarna-warni Lin Tian menyala, dan semua tanaman merambat terbakar, dan Ma besar itu terkejut, "Api warna-warni di dunia. Apa api langit dan bumi yang berwarna-warni?" Kakak bela diri Miao bertanya dengan rasa ingin tahu, dan lelaki tua itu menjelaskan, "Api berwarna-warni di langit dan bumi adalah sejenis api yang aneh, dan memiliki kekuatan besar." Kakak senior Miao mengerutkan kening, "Bisakah kamu menyelesaikannya?" "Itu telah menahan kemampuanku. Tapi aku punya cara sendiri untuk menghadapinya." Selesai mengatakan, orang tua ini memisahkan telapak tangan kosong, pukul tubuh Lin Tian. Akibatnya, Lin Tian lalu berubah menjadi bayangan. Malao yang besar itu berkata, "Bagaimana dengan orang-orang?" Tidak hanya Malao, tetapi juga orang-orang di kuil nihilistik yang ingin tahu tentang apa yang telah dikunjungi Lin Tian,
Lin Tian berdiri di belakang mereka dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Saat melihat Lin Tian, orang-orang ini terkejut dan berjaga-jaga satu persatu. Kakak bela diri Miao bertanya dengan aneh, "Mengapa kamu kembali?" Tapi di dalam hatinya, dia ketakutan, dia hanya kaisar abadi, mengapa dia begitu mengerikan? Lin Tian memandang orang-orang ini dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu pikirkan?" Kakak bela diri Miao dengan cepat sadar kembali dan berkata kepada yang lebih tua, "Kakak laki-laki Miao, kamu harus memikirkan sesuatu. Saya khawatir agak sulit untuk menghadapi dia," kata Ma kepada kakak laki-laki Miao. "Mengapa?" "Dia, ini, juga bayangan." Ma Lao sangat enggan untuk mengatakannya, tetapi mendengar ini, kakak bela diri Miao menjadi marah. "Apa yang bisa saya lakukan?" Pantas saja penguasa istana kuil laut es ingin mendengarkannya, orang tua itu berangsur-angsur berpikir Lin Tian tidak mudah. "Sekarang, apa?" Kakak laki-laki bela diri Miao sedang terburu-buru, dan lelaki tua itu mengerutkan kening, "Pasti ada jalan." Lin Tian menatap mereka dan berkata, "Apakah kamu belum melakukannya?" Kakak bela diri Miao sangat marah sehingga dia berteriak kepada orang-orang di istana nihilistik, "Pergi, pergi denganku." Orang-orang nihilistik ini tidak berani, tetapi hanya bisa mundur. Tapi kakak bela diri Miao kesal, "Apakah kamu sekelompok sampah?" Semua orang hanya tahan dimarahi, tetapi tidak berani maju, dan lelaki tua itu berkata, "Saya hanya bisa mencoba melihat apakah saya dapat memperkenalkannya ke dunia saya." "Duniamu?" "Iya." Setelah itu, Ma Lao duduk dan memejamkan mata. Akhirnya, dia melafalkan banyak mantra aneh di mulutnya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Lin Tian berkedip hijau, dan kemudian tiba-tiba, Lin Tian pergi, dan Nangong Yan serta orang lain terkejut. Kakak bela diri Miao sangat senang, tetapi dia tidak berani mengganggu lelaki tua itu, jadi dia berkata kepada orang-orang, "Ayo, lindungi lelaki tua itu." Semuanya segera pergi untuk melindungi Ma Lao. Nangong Yan dan yang lainnya hendak bergerak. Lin Tian berdiri di belakang mereka dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan bermain dengannya." Ketika mereka melihat Lin Tian baik-baik saja, mereka merasa lega. Namun, pria dari kuil kosong itu tidak tahu bahwa bayangan Lin Tian ada di belakang mereka, tetapi dia terus menatap Ma Lao. Namun, di ruang Ma Lao yang tidak nyata, Ma Lao menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Wah, ini adalah dunia yang saya buat, jadi kamu tidak bisa keluar." Lin Tian tertawa, "Aku tidak menyangka bahwa kamu, yang abadi, bisa membuat ruang yang begitu layak, itu tidak mudah. Saya telah menjadi bintang 9 abadi selama bertahun-tahun, aku bisa menjadi dewa segera setelah aku memiliki kesempatan. Tetapi aku tidak menjadi dewa secepat yang aku miliki, karena aku ingin mengembangkan keterampilan luar angkasa yang unik." Cara puas diri orang tua mulai rahasia. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik. "Oh, ini adalah teknik luar angkasa, agak menarik." Tentu saja, sisi lain berpuas diri, dan Lin Tian tersenyum bertanya, "Siapa namanya?" "Ini disebut Dreamtime, ini semacam keilahian. Tapi saya bukan manusia dewa, jadi kekuatannya lebih lemah, tapi masih sangat sederhana untuk membiarkan makhluk abadi sepertimu memasuki duniaku." Orang tua itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Kalau begitu kamu benar-benar membenciku." "Oh, benarkah?" Orang tua itu tersenyum dan Lin Tian berkata, "Ada apa? Tidak percaya?" "Ekstasi ini dapat menarik musuh ke ruang unik di mana aku bisa bergerak bebas, dan kamu akan terikat oleh pikiranku." "Pikiran? Ya, di sini, pikiranku adalah hukumku. Aku bisa mengubahnya sesukaku, atau bahkan membuatmu menjadi manusia." Lin Tian tertawa, "Premis itu, pikiranmu, lebih kuat dariku. Lucu bahwa kamu, jiwa abadi dari Kaisar Abadi, tidak dapat dibandingkan dengan jiwa abadiku." Orang tua itu tertawa. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu cobalah." Ma Lao mencibir. Kalimat itu, "Pertama-tama aku akan membiarkanmu menjadi batu di sana." Selesai mengatakan, sisi lain sebuah pikiran, Lin Tian kaki di bawah tanah, mulai berubah menjadi batu, lalu menyebar ke tubuh bagian atas sedikit. Ini membuat Ma Lao sangat bangga, dan bahkan menertawakan Lin Tian. "Nak, lihat, inilah kekuatanku." Bab 2382. Tetapi begitu suara itu jatuh, Lin Tian kembali ke keadaan semula, dan tidak ada yang salah dengannya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Inikah yang kamu mampu?" "Tidak, tidak mungkin, kamu jelas berada di duniaku. Bagaimana bisa seperti ini? Saya tidak percaya bahwa semua ini benar."
Lin Tian memandang lelaki tua yang tercengang itu. Kamu adalah seorang pemimpi, ini sangat bagus. Tapi tahukah kamu mengapa tidak efektif untuk berurusan denganku? Mengapa? Orang tua itu tidak mengerti dan bertanya. Sementara Lin Tian tersenyum padanya, karena jiwaku lebih kuat darimu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Ma Lao terlihat kesal, dan Lin Tian tertawa. Oh, benarkah? Orang tua itu secara alami tidak mempercayainya. Tetapi pada saat ini, Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan ini terbang ke udara. Orang tua itu tidak mengerti, masih menatap bayangan jahat itu untuk meragukan cara yang sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin memberimu ruang ini dan menambahkan sesuatu. Ada semacam firasat buruk pada lelaki tua itu. Benar saja, untuk sementara, dia menemukan bahwa jiwanya tidak bisa meninggalkan dunianya. Dia hanya bisa berkeliaran dengan cara marah itu. Apa yang kamu lakukan, nak? Lin Tianxie tersenyum, kamu hanya jiwa sekarang, kan? Lalu apa, jika itu jiwa, maka kamu harus membiarkan aku menggertakmu. Selesai mengatakan, Lin Tian bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi orang tua itu. Pada awalnya, Ma Lao tidak menganggap serius serangan ini, tetapi ketika dia terkena pemusnahan virtual, dia mengelak dan memarahi, brengsek, kamu. Sekarang kamu tahu jiwaku mengerikan? Lin Tian tertawa, tapi Ma Lao marah. Meski begitu, kamu tidak bisa menyakitiku. Sekarang ruang itu diubah olehku, dan jiwamu tidak bisa keluar. Jadi jika kamu tidak menyerah, itu hanya bisa dibersihkan olehku. Bermimpi, orang tua itu mendengus, lalu dengan cepat menghindari Lin Tian dan menyerang hantu dengan kultivasinya yang kuat. Meskipun beberapa dari bayangan ini telah dihilangkan, akan ada banyak dalam beberapa saat, dan satu persatu mereka akan dihancurkan. Tidak hanya itu, beberapa bayangan ajaib menggunakan lukisan jiwa, tetapi Ma Lao tidak berani ceroboh sama sekali. Namun, setelah beberapa periode terjerat, Ma Lao secara tidak sengaja dipukul oleh Lin Tian dan bahkan terkunci dalam belenggu jiwa. Kemudian Lin Tian mengambil kesempatan untuk membiarkan Raja Hantu melewati jiwanya, dan lelaki tua itu tiba-tiba kehilangan warnanya karena panik. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Aku mengendalikan jiwamu. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Ma Lao tidak percaya. Tetapi Lin Tianxie tersenyum dan berkata kepadanya, kemarilah. Jiwa tua itu segera menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan dia masih dengan patuh di depan Lin Tian, tetapi dia tampak ketakutan dan tergagap. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian tersenyum pada Ma Lao, dan Ma Lao tergagap. Aku salah. Salah, yakin. Lin Tian tertawa dan Ma Lao mengangguk. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Apakah itu baik-baik saja? Lin Tian tersenyum dan berkata, ya, tapi aku ingin ingatanmu. Mengapa? Aku ingin mempelajari pemimpi ini. Lin Tian sangat tertarik dengan sihir, dan lelaki tua itu segera berkata, sulit untuk dipelajari, dan saya hanya mempelajari setengahnya. Lin Tian mengabaikan ini, dan kemudian membobol segel roh. Dia menemukan bahwa pihak lain sedang mempelajari ekstasi mimpi ini di area terlarang yang misterius. Area terlarang ini? Apa itu? Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika Ma Lao menemukan bahwa semua ingatannya telah dicuri oleh Lin Tian, dia berkata dengan muram, makam kosong dan tak terbatas. Oh, apakah jauh dari sini? Ya, ada jarak. Di mana kuil ketiadaan? Di dekat kuil ketiadaan, orang tua itu tergagap, dan Lin Tian mengerti dan berkata, oke, bawa aku kembali. Apakah kamu akan pergi? Katanya. Ya, Lin Tian selesai, tidak banyak bicara, dan kemudian dia pergi untuk melepaskan kendala ruang, dan membiarkannya kembali ke tubuhnya. Ketika Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang murid-murid kuil nihilistik, mereka terkejut dan bahkan kakak laki-laki bela diri Miao menatap bingung. Ada apa? Pada saat ini, Ma Lao kembali ke dirinya sendiri, dan wajahnya jelek, yang menyebabkan pertanyaan bingung kakak laki-laki bela diri Miao. Ada apa? Ma Lao tidak berbicara, tetapi Lin Tian tersenyum pada Ma Lao dan berkata, bawa orang-orang ini kepadaku. Suara Ma Lao, segera tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, menjerat orang-orang ini, dan orang-orang dari kuil nihilistik takut menjadi konyol satu persatu. Nangong Yan sangat senang, itu dilakukan lagi, ini agak ganas, gumam binatang kosong. Tiambing dan Huo Qingqing tertawa, tetapi kakak laki-laki Miao bersumpah, apa maksudmu, Ma Lao? Aku tidak bermaksud banyak, apa gunanya? Apakah menurutmu aku bodoh? Kakak bela diri Miao sangat marah.
Orang tua itu tidak punya pilihan selain berkata, lebih baik kamu menyerah. Menyerah, kamu pasti sedang bermimpi. Aku adalah kuil ketiadaan. Kakak bela diri Miao ini sangat marah. Tetapi Lin Tian langsung menarik kuas untuk mengumpulkan, dan kemudian membuat rantai untuk menjerat jiwa abadi kakak bela diri Miao. Siapa yang tahu kakak laki-laki bela diri Miao bersenandung, ingin mengunci jiwaku yang abadi, kamu terlalu naif. Setelah itu, jiwa abadi kakak laki-laki Miao bergetar dan menghilang, sementara orang lain di kuil nihilistik menghilang satu persatu, hanya menyisakan tubuhnya. Nangong Yan dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang terjadi, adapun cara Lin Tian yang luar biasa. Pria dari kuil kosong memiliki satu kemampuan, jelas lelaki tua itu, keterampilan apa? Jika jiwa abadi dapat dikosongkan, menghilang secara langsung, dan kemudian kembali ke istana ketiadaan, orang tua itu menjelaskan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pahit. Ya, ternyata jiwa abadi kosong, pergi, orang tua itu mengangguk, dan Lin Tian mengerti sesuatu dan berkata, sepertinya orang-orang ini membuat skema. Orang dewasa sudah sangat galak, kata lelaki tua itu dengan canggung. Lin Tianze berkata, biarkan Nidahai keluar. Iya, malau segera mulai, lalu bumi terbuka, ruang terbuka, Nidahai bergegas keluar, tetapi Nidahai tidak tahu apa yang terjadi, dan dia harus bertarung dengan Ma Lao begitu dia keluar. Untungnya, Lin Tian berteriak, kamu bisa berhenti. Nidahai tidak mengerti. Berhenti? Mengapa? Nangong Yan maju dan berkata sambil tersenyum, dia telah dijatuhkan oleh kakak laki-lakiku. Apa? Nidahai tercengang, lalu melihat mayat-mayat di mana-mana, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Sementara Lin Tian menatap Tiambing dan berkata, kamu harus terus kembali ke duniaku untuk kultivasi. Orang-orang ini segera mengangguk, dan kemudian satu persatu kembali ke lampu 1000 kali dunia, hanya Nangong Yan yang tidak mau masuk. Mengapa kamu tidak berlatih? Binatang itu bertanya. Aku memiliki tubuh yang istimewa, jadi aku tidak perlu berlatih. Nangong Yan dengan cara yang berpuas diri, dan binatang buas itu menatap dengan cara yang aneh. Tidak perlu berkultivasi, tidak hanya binatang kosong, tetapi juga Ma Lao dan Nidahai semuanya bingung sampai Lin Tian berkata, pergi ke kuil kosong, dan pergi ke makam kosong dulu. Apa? Nidahai terkejut saat mendengar 4 kata ini.